nasional, yakni satu nusa satu bangsa untuk menanamkan jiwa nasionalisme di dalam diri kita ya. Semuanya ikut nyanyi ya. Kita mulai. Oke, jadi kewajiban adalah segala sesuatu atau segala hal yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, semuanya sudah paham ya tentang hak dan kewajiban? Nah, karena semuanya sudah paham, kita akan masuk ke materi kita hari ini mengenai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian semua dapat menjelaskan, mengidentifikasi, serta menganalisis apa sih itu undang-undang, mulai dari perumusannya, pengesahannya, hingga amandemen-amandemennya. Paham? Oke, kita langsung masuk aja ya ke materi selanjutnya. Ada perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ibarat pohon besar, dasar hukum tertulis adalah batang dari sebuah pohon atau batang utama dari pohon tersebut. Dasar tertulis yang disusun di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar yang kemudian kita namai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan hukum tertulis atau basic law. Di mana pada saat perumusan awal yang dibuat adalah terbentuknya DTU-TKI. DTU-TKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di sini DTU-TKI diketuai oleh Rajiman Widyo Diningrat. Siapa tadi ketuanya? Rajiman Widyo Diningrat. Jadi itu adalah ketua DTU-TKI. Di sini DTU-TKI saat perumusan membahas mengenai perumusan Undang-Undang Dasar. Setelah perumusan itu berhasil, DTU-TKI dibubarkan lalu diganti ke TTKI. Apa sih itu Ibu TTKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Jadi TTKI di sini membahas mengenai penetapan dasar negara serta lembaga-lembaga negara. Paham semuanya sampai sini? Paham. Selanjutnya ada proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kan tadi kita sudah bahas tentang DTU-TKI, kita sudah bahas tentang TTKI, kita bahas tentang sidangnya. Jadi sidang DTU-TKI itu terjadi 2 kali. Yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di sini DTU-TKI membahas tentang konsepan suatu negara dan membentuk panitia kecil yang biasa kita sebut dengan panitia 9. Adapun sidang yang keduanya itu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Di sini DTU-TKI membentuk 3 panitia untuk membahas undang-undang. Pertama ada panitia hukum tertulis yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua ada panitia keuangan dan perekonomian yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Dan yang ketiga ada panitia pembela tanah air yang diketuai oleh Adi Kusno Cokro Suyoso. Oke, itu tadi 2 sidang DTU-TKI. Tadi DTU-TKI kepanjangannya apa? Pendidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, benar. Selanjutnya ada sidang TTKI. TTKI apa? Panitia
mencerdaskan kehidupan bangsa itu ada kan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban undang-undang. Jadi di paragraf keempat atau alinea keempatnya itu tujuan negara ya. Nah, nanti kalian baca-baca lebih lanjut lagi ya buku undang-undang ya. Banyak-banyak literasi di rumah. Selanjutnya ada rumusan dasar Pancasila. Rumusan dasar Pancasila yang mana? Sila kita ada berapa sih? Berapa? Selanjutnya ada batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di sini terdapat 16 bab, 37 pasal dan 194 ayat. Di sini tuh banyak banget tercantum aturan atau konstitusi negara yang ada di buku kalian. Itu semuanya adalah aturan negara. Jadi kalian bisa baca lebih dalam dan memaknainya dan serta mengimplementasikannya di kehidupan kalian. Paham? Lanjut lagi ya. Selanjutnya ada tahap perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di sini tahap perubahan biasa kalian dengar dengan sebutan amandemen. Kalian ada yang pernah dengar amandemen? Nah, amandemen itu adalah tahap perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu terjadi 4 kali perubahan atau 4 kali amandemen. Yang pertama itu pada tanggal 14 sampai 19 Oktober 1999. Yang kedua itu pada tanggal 1 sampai 18 Agustus tahun 2000. Yang ketiga ada tanggal 1 sampai 9 November 2001 dan yang terakhir ada tanggal 1 sampai 10 Agustus tahun 2000. Jadi amandemen atau perubahan undang-undang itu terjadi selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Terus dari tahap perubahan ini hasilnya apa sih Bu? Kita lihat ya hasilnya ya. Jadi ini hasil perubahan atau amandemen. Amandemen pertama membahas mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun terdiri dari berapa periode? Terdiri dari 2 periode. 1 periode itu 5 tahun. Ya, jadi pada amandemen pertama itu membahas terkait masa jabatan. Kalau lebih dari 10 tahun atau dua periode itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya ada amandemen kedua itu tentang memilih secara langsung para wakil rakyat atau DPR. Di sini mengenai pemilihan umum di mana kita sebagai warga negara Indonesia ketika sudah berumur 17 tahun kita wajib untuk melakukan pemilihan umum. Kita harus wajib ikut kalau kalian itu nyoblos. Nah, nanti kalau 17 tahun itu harus punya 17 ya semuanya ya. Terus yang ketiga itu sama, dia tentang pemilihan umum tapi ke presiden dan wakil presiden. Kalau dulu tuh ya, presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh MPR. Kalau sekarang presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh seluruh warga negara Indonesia. Seluruh warga negara Indonesia. Terus yang keempat itu ada amandemen terkait masalah di bidang perekonomian, terus pendidikan seperti yang kita tempuh saat ini, terus ada peraturan kepanitiaan serta tambahan. Jadi itu tadi 4 amandemen yang telah terjadi pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Paham semuanya sampai sini? Kalau semuanya paham, selanjutnya kita akan bermain game. Nama gamenya adalah talking stick. Ini ibu punya stick. Setiap nanti ini stick ini akan berjalan sambil kita nyanyi lagu 1, 2, 3. Garuda Pancasila
Jangan dari DPU PKI. Badan Mendirikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi tepuk tangan dulu menakdir. Jadi BPU PKI adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya semuanya kita akan menonton sebuah video untuk bahan penambah materi kita hari ini. Nonton dengan baik ya, jangan ada yang ikut. Di situ ada lembar soal dan ada lembar jawaban. Kalian bisa lihat di lembar soal, kalian baca ya, ada poin ketiga penunjuk pengerjaan. Nih, sudah semuanya. Jika ada yang ditanyakan silahkan tanyakan ke ibu. Jadi kelompok 1 dapat materi tentang nomor 1, 2, nomor 2, 3, nomor 3, begitu pun dengan seterusnya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa dimulai. Yang ada di depan. Baik, silakan dimulai kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang tugas PPKN. Perkenalkan, nama saya Deno Suryani. Perkenalkan, nama saya Monica Febriani. Jadi, amandemen dilakukan dengan menambahkan aturan terkait wewenang dan posisi pemerintah daerah, peran dan fungsi DPRD, serta menambahkan mengenai hak asasi manusia. Tujuan dilakukan amandemen adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan bangsa dan negara. Oke, demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ya presentasi dari kelompok 6. Jadi kelompok 6 membahas tentang amandemen kedua, di mana amandemen kedua itu mengenai pemilihan umum terhadap DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat ya. Jadi semuanya sudah paham dengan apa yang disampaikan kelompok 6? Terima kasih kelompok 6 sudah datang. Baik, kalau tadi sudah penjelasan materi, sudah nonton video, terus kita sudah ke KPD, sudah presentasi, kita akan melakukan post-test. Post-test ini mengukur kemampuan kalian apakah kalian sudah punya materi juga atau belum. Ini post-testnya itu berupa kuis benar atau salah. Oke, nanti itu ada soal, kalian bisa kalau misalnya dibacakan soalnya, kalau jika jawabannya benar, angkat yang benar, kalau salah, angkat yang salah. Oke, paham semuanya? Baik, Bu. 13 Agustus 1945 Negara Republik Indonesia terdiri dari 17 bab, 37 pasal, 190 ayat, benar atau salah? Salah.
kalian semua menuliskan perasaan kalian, karena kalian senang dengan pembelajaran itu atau kalian tidak senang atau kalian bosan, kalian bisa tulis di sini. Nanti silakan di depan kita berdiri. Perasaan aku hari ini senang, pembelajarannya sangat seru, tidak membuat bosan dan ada 2 permainan yang seru. Semangat di sana. Terima kasih. Ya, pembelajaran kita hari ini semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi. Terus pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab 3. Diminta kalian untuk baca bukunya, baca modulnya, buku paketnya. Terus itu juga mau semua anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat, berpikiran positif. Terus kita selalu dalam lindungan Allah. Jangan banyak main game ya. Kita doa lagi yuk. Kalau kelasnya kita doa dulu. Doanya seperti aja. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini,